Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak soun goreng pedas manis. Cita rasa yang pedas, manis, dan kenyalnya soun nikmat banget. Mau digadoin atau pakai nasi sama-sama nikmat ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan dulu soun. Ini aku pakai soun yang model kayak gini ya teman-teman. Ini enak banget kalau dibikin oseng-oseng atau soun goreng kayak gini. Satu bungkus soun beratnya sekitar 125 gram. Jadi aku pakai sekitar 250 gram soun ya teman-teman. Kemudian sounnya kita rendam dengan air hangat suam-suam kuku selama 15 menit. Setelah itu kita tiriskan soun yang sudah lemes kayak gini. Lalu ini kita sisihkan dulu aja ya teman-teman. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Aku juga menggunakan jamur kuping sekitar 2 genggam. Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Lalu diiris-iris menjadi bagian yang lebih kecil. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 6 siung bawang merah, 7 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng agar blendernya lebih halus ya teman-teman. Sisihkan dulu aja teman-teman karena aku mau tumis dulu bawang merah dengan sedikit minyak sampai kekuningan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kekuningan seperti ini, masukkan bumbu halusnya. Ini lanjut aja kita tumis sampai bumbunya matang tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah matang tanak. Lalu kita masukkan jamur kupingnya. Ini kita masak kurang lebih selama 1 menit supaya jamurnya tidak bau wangi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan soun yang sudah kita rendam tadi. Kita aduk-aduk sebentar supaya bawahnya tidak gosong. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml aja teman-teman. 4 sendok makan kecap manis. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Terus diaduk-aduk teman-teman, lanjut aja dimasak sampai sounnya ini matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Ciri-ciri soun yang sudah matang, biasanya sounnya akan menjadi bening seperti ini. Dan soun goreng pedas manis siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman, karena serius ini enak banget. Tekstur sounnya yang kenyal dan rasanya yang pedas manis, dijamin bikin teman-teman ketagihan. Resepnya, pertama-tama bersihkan dulu pindang tongkol dari kepala dan durinya, lalu dicuci bersih. Aku menggunakan ikan pindang tongkol sekitar 4 ekor ya teman-teman. Lalu digoreng sampai kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya nanti teksturnya nggak alot kayak sendal jepit. Nah, kalau sudah mateng, ini kita dinginkan dulu, baru bisa disuir-suir seperti ini ya teman-teman. Aku nyuir-nyuirnya tidak terlalu kecil ya teman-teman, seperti ini aja. Untuk bumbunya, aku menggunakan 4 siung bawang putih, kemudian diiris kasar, 6 buah bawang merah, ini juga aku iris-iris kasar, 100 gram cabai keriting merah, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. 10 buah cabai rawit merah, sama ini kita potong menjadi 2 seperti ini. Tambahkan 1 buah tomat, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian goreng semua bahan ini sampai layu ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 menit. Kalau udah layu seperti ini, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu, ini aku haluskan aja menggunakan chopper. Tidak perlu terlalu halus ya teman-teman. Jadi seperti ini aja masih ada teksturnya. Selain ada bumbu halus, aku juga menggunakan 10 buah cabai hijau keriting ya, supaya nanti masakannya menjadi lebih berwarna. Panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis kembali bahan sambelnya ini dan tambahkan 1 batang serai, 2 senti lengkuas, 1 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk.
Ini kita tumis sampai bumbunya matang dan tanak ya teman-teman. Aku menggunakan api kecil supaya nanti tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan pindang tongkol yang sudah disuir, cabai hijau keriting, dan ini dia primadonanya. Aku menambahkan 1 papan pete yang sudah dibelah 2. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ini kita aduk-aduk aja sebentar supaya tercampur rata. Dan bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam serta penyedap rasa secukupnya. Ini kita masak kembali sampai cabai hijaunya ini tidak langu dan airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Siapkan 200 gram buncis, kemudian dicuci bersih dan dihilangkan serat kasarnya, lalu dipotong-potong serong seperti ini, atau bisa dipotong memanjang sesuai selera teman-teman nggih. Lakukan semuanya sampai buncisnya habis. Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 1 buah tomat. Akan saya potong-potong beberapa bagian. Jangan lupa hilangkan ujung pangkalnya ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu irisnya aku menggunakan 3 buah cabai merah keriting, bisa juga pakai cabai merah besar, dan 12 bawang merah ukuran kecil ya teman-teman. Tapi kalau bawang merah kalian besar-besar, bisa pakai 6 buah ya. Kemudian dipotong-potong tipis seperti ini. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu halusnya aku menggunakan 5 buah cabai merah keriting atau bisa cabai merah besar, 5 buah cabai rawit, 4 siung bawang putih, dan setengah sendok teh garam. Semuanya akan aku ulek sampai halus. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman nggih. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Aku juga menambahkan 1 cm jahe, kemudian dikeprek seperti ini saja. Kemudian siapkan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis bumbu. Yang pertama aku tumis ada bawang merah dan cabai merahnya yang aku potong-potong tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbu halusnya dan jahe yang sudah dikeprek. Masak sampai bumbunya benar-benar matang dan tidak bau langu lagi. Nah, ini bumbunya sudah matang, tidak berbau langu lagi. Kemudian aku menambahkan 150 gram udang kupas yang sudah aku bersihkan dan disisakan ekornya saja. Tumis sampai udangnya berubah warna dan setengah matang. Kalau udangnya sudah setengah matang dan berubah warna seperti ini, lalu aku masukkan 150 ml air. Aduk-aduk sampai mendidih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian setelah mendidih kembali, masukkan buncisnya dan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk dan masak sampai buncisnya matang. Aku memasak buncisnya kurang lebih selama 3-5 menit ya teman-teman, biar
Buncisnya masih fresh, masih ada sensasi kriuk-kriuknya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya, oke? Nah, ini dia teman-teman, tumis buncis udangnya sudah matang, siap untuk disajikan. Siapkan satu papan tempe, ini sekitar 200 gram. Kemudian dipotong kotak-kotak kayak gini ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam mangkok dan tambahkan setengah sendok teh garam. Ini kita kocok-kocok seperti ini. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai muncrat. Lalu kalau semua sudah tercampur rata, baru kita goreng di minyak yang panas. Ini kita goreng sampai warnanya golden brown seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita angkat dan tiriskan. Biar tempenya nggak sendirian, aku juga menambahkan ikan teri. Aku di sini pakai ikan teri gundul atau teri jengki ya teman-teman. Direndam dengan air panas, lalu dibelah menjadi dua. Kemudian ini kita goreng sampai garing ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada teri jengki, bisa juga diganti dengan ikan teri nasi. Nah, seperti ini cukup. Ini ikan terinya sudah garing. Kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bahan lainnya ya. Siapkan chopper, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, dan 7 buah cabai hijau keriting. Semua bahan ini kemudian kita chopper sampai teksturnya seperti ini. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bumbu halusnya. Kita tumis sampai bumbunya matang seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan 100 ml air asam jawa, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh micin. Aku tidak menambahkan garam ya teman-teman, karena ikan terinya sudah asin. Kalau semua sudah tercampur rata, baru masukkan tempe dan ikan terinya. Ini kita masak sampai semua bumbunya terserap ke dalam tempe dan juga ikan terinya. Kalau rasanya sudah pas dan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Pertama, siapkan 250 gram buncis, kemudian dibersihkan dari serat, ujung dan pangkalnya. Lalu diiris-iris serong seperti ini, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman ya. Lakukan semua sampai buncisnya habis dipotong. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita blender sampai halus. Kemudian ada 100 gram teri nasi yang sudah saya rendam air panas dan dicuci bersih. Kemudian teri nasinya kita goreng ya, menggunakan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Nah, ini ikan teri nasinya sudah cukup matang ya teman-teman. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Masih menggunakan minyak yang sama, kemudian tumis bumbu halusnya tadi ya. Tumis menggunakan api kecil saja sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian masukkan 1 sendok teh saus tiram. Tumis sampai saus tiramnya terkaramelisasi dan harum. Tambahkan kurang lebih 150 ml air ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita bisa masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita bisa masukkan buncisnya.
Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis, supaya nanti warnanya lebih cantik dan juga rasanya lebih manis dan gurih. Nah, kalau buncisnya sudah matang dan airnya juga sudah menyusut, kita bisa masukkan ikan teri nasi yang sudah digoreng tadi. Masaknya jangan terlalu lama teman-teman, cukup asal rata saja. Kalau sudah rata, kita bisa angkat dan siap sajikan. Siapkan 1 papan tempe, ini yang aku gunakan beratnya sekitar 400 gram ya. Kemudian potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian tempenya ini kita haluskan ya. Kurang lebih seperti ini, jadi masih ada bulir-bulir kedelainya. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, 4-5 sendok makan tepung bumbu ayam crispy. Aku menggunakan merek ini ya teman-teman. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan kurang lebih 50 ml air. Aduk adonan tempenya sampai bisa dibentuk ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah bisa dibentuk dan siap untuk kita goreng. Goreng adonan tempenya ini sampai matang dan kuning kecoklatan. Nah, ini tempenya sudah matang, bisa kita tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bumbu irisnya aku menggunakan setengah buah bawang bombay, 2 cabai merah besar yang dibuang bijinya, aku potong serong seperti ini ya. 2 batang daun bawang, ini juga dipotong serong ya. Lanjut kita siapkan bahan sausnya. Ada 2 saset saus sambal setara dengan 1 sendok makan. Kalau ingin lebih pedas bisa ditambah. Ada 6 saset saus tomat setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram dan 100 ml air. Semua bahan saus ini kita aduk sampai rata ya. Lalu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita tumis bawang bombay dan cabai merahnya sampai harum dan layu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan campuran saus yang kita buat tadi ya. Aduk sampai rata. Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Masak sampai sausnya ini agak mengental, kurang lebih seperti ini. Kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng dan daun bawangnya. Masak kurang lebih selama 2 menit ya, sampai bahan sausnya ini meresap ke dalam tempenya. Jangan lupa koreksi rasa, oke? Nah teman-teman, kalau sudah matang bisa kita angkat dan siap sajikan. Sekian ya teman-teman video untuk hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk keluarga teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.